Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru loh. Kalian semua sudah masuk di kelas di atasnya, naik kelas. Nah, walaupun kita tidak bisa belajar di sekolah bersama, tetapi kita bisa belajar dari rumah dengan melalui media sosial. Oke, pada hari ini di pembelajaran pertama di kelas 4 kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Al-Falaq itu apa toh? Al-Falaq itu artinya waktu subuh loh. Isinya tentang apa? Nah, isinya nanti kita bisa mengetahuinya, ada berapa ayat, diturunkan di mana. Nah, nanti kita akan bahas semuanya di situ. Oke, langsung saja. Pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan membaca basmalah ya. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Langsung saja pembelajaran kita akan mulai. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak bisa memahaminya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Falaq. Nah, pertama kita harus mengenal dulu apa itu Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya waktu subuh. Kata Al-Falaq terdapat pada ayat pertama dalam surat Al-Falaq yang bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq. Kemudian, surat Al-Falaq ini urutan surat ke-113 di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terdapat 114 surat. Nah, kalau surat Al-Falaq ini terdapat di dua terakhir ya, jadi 113. Al-Falaq ini diturunkan di Mekah. Kalau surat yang diturunkan di Mekah, berarti surah ini diturunkan sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Maka tergolong surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Falaq itu terdapat di dalam Al-Qur'an juz 30, berarti juz terakhir dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min Selanjutnya, surat Al-Falaq itu adalah surat yang berisi tentang perintah agar umat manusia itu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Jadi segala sesuatu, nah kita itu memohonnya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, nah sekarang kita akan belajar tentang asbabun nuzul surat Al-Falaq.
di mana asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surah atau ayat. Nah, di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al-Kalbi dari Abu Sholeh yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Nah, di kitab itu menjelaskan bahwa ketika itu Rasulullah pernah mengalami sakit parah. Nah, ketika Rasulullah itu sakit, maka datanglah kepada beliau 2 malaikat. Yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan yang satu lagi duduk di sebelah kaki beliau. Nah, kedua malaikat itu, yang satu duduk di kaki beliau berkata kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau. Malaikat itu bertanya, "Apa yang kau lihat?" Kemudian malaikat satunya menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Lalu bertanya lagi, "Apa guna-guna itu?" Kemudian dijawablah, "Guna-guna itu sihir." Lalu bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihirnya?" Kemudian ia menjawab, Guna-guna itu dibuat oleh Labid bin Al-Asham Al-Yahudi, yang sihirnya merupakan gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Kemudian datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkatlah batunya. Kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Ketika pagi hari, Rasulullah itu mengutus Amr bin Yasir dan kawan-kawannya untuk pergi ke sumur itu. Setibanya di sumur, tampaklah airnya merah. Berarti air di dalam sumur itu berwarna merah. Kemudian air itu ditimba dan diangkatlah batunya, serta dikeluarkan gulungannya. Kemudian gulungannya tadi dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simpul. Nah, ketika Rasulullah mengucapkan satu ayat, maka terbukalah simpulnya. Nah, itu tadi adalah asbabun nuzul dari surah Al-Falaq, yang mana surat Al-Falaq ini diturunkan dengan berkenaan dengan hal tersebut. Bersamaan dengan surat Anas juga berkenaan dengan hal tersebut. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan tentang isi surat Al-Falaq. Kesimpulan yang pertama yaitu meminta perlindungan atau yang disebut isti'adah itu adalah ibadah. Nah, kalau kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Karena apa? Karena menghilangkan mara bahaya dan kejelekan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Nah, segala sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka hal yang demikian tidak boleh dilakukan kecuali pada Allah semata. Seperti itu. Yang kedua, yaitu sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk berbuat syirik. Syirik itu yaitu menyembah selain Allah atau meminta perlindungan selain kepada Allah. Seperti itu. Karena syirik adalah dosa besar. Oke, demikian dari Idesi. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini anak-anak semua bisa memahaminya. Nah, anak-anak semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu jangan lupa sholat 5 waktu, tidak boleh tertinggal, harus lengkap subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu harus semuanya lengkap tanpa terkecuali. Oke, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Tidak boleh terlalu lama di luar, apalagi bermain. Mending kita di rumah membantu orang tua belajar. Nah, agar kita bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 dan selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir.
dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.